Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan melanjutkan video tutorial tentang pembuatan website toko online. Kita di sini sudah sampai di pembagian kategori ya teman-teman. Jadi kita sudah menampilkan produk kita di toko online berdasarkan kategori. Misalnya ini semua kategori. Kemudian di sini kategori hanya baju saja, celana, dan seterusnya ya teman-teman. Nah, di sini kali ini kita akan membuat pagination di sini ya teman-teman, agar pagination ini aktif. Kok di sini kan kita klik belum aktif ya teman-teman. Masih balik ke halaman ini saja. Nah, fungsi pagination ini yaitu untuk menampilkan produk di next halaman seperti itu ya. Karena di sini kalau kita lihat di dalam database kita, di situ terdapat 15 produk. Ya kan, di sini 15 produk. Tapi yang ditampilkan di toko kita yaitu hanya 12 produk. Nah, sisanya itu nanti akan ada di bagian page yang kedua ini. Oke, seperti itu ya. Jadi kita akan buat paginationnya. Nah, ini kita menampilkan 12 produk ini, kita dapatnya dari sini teman-teman. Karena kita melimitnya sebagai 12 saja. Jadi hanya 12 produk yang keluar. Kalau kita limit 8, kita save, kita refresh, maka yang keluar hanya 8 produk. Oke, kita balikan ke 12. Oke, kita refresh. Oke, sudah kembali ke 12 ya. Sekarang kita akan buat paginationnya berfungsi. Oke, pertama-tama kita masuk ke codingan kita. Kemudian di sini di bagian PHP ini ya, di atas ambil ini. Di sini kita buat variabel baru. Di sini saya kasih variabel halaman saja. Halaman sama dengan 12. Oke, maksudnya ini yaitu kita akan menampilkan berapa produk di halaman kita ya. Seperti itu. Di sini di case saya sini saya akan menampilkan 12 produk. Untuk teman-teman bebas mau menampilkan berapa produk, misalnya 8 produk bebas. Di sini saya mau menampilkan 8 produk. Oke, kemudian di bawahnya lagi di sini teman-teman bisa mengambil data dulu dari dalam database-nya. Kita kasih variabel ambil satu saja karena di sini sudah ada variabel ambil satu sama dengan variabel koneksi pecah query buka kurung petik select all from produk. Jadi kita mengambil seluruh data di tabel produk kita. Oke, kemudian kita titik koma, di bawahnya kita akan melakukan pengecekan berapa jumlah data yang ada di dalam database kita, seperti itu ya. Jadi kita kasih variabel check saja. Variabel check sama dengan variabel ambil satu, kita pecah pakai num rows. Oke, seperti itu ya, titik koma. Jadi ini fungsinya untuk mengecek di dalam tabel produk kita ada berapa data, seperti itu ya teman-teman. Kemudian di bawahnya lagi kita kasih variabel baru. Di sini saya kasih variabel page pakai S ya teman-teman. Variabel page di situ sama dengan child. Kita kasih dalam kurung, kita kasih variabel check dibagi dengan variabel halaman. Oke, di sini kita kasih titik koma. Oke, jadi maksud dari variabel page ini yaitu variabel check ini kan. Jadi ada berapa dia mengecek, ada berapa total data yang ada dalam tabel produk kita dibagi dengan 12. Jadi misalnya yang dia cek di sini ada 15 data, berarti 15 dibagi 12. Seperti itu ya teman-teman. Nanti itu yang akan menjadi jumlah paginationnya, seperti itu, jumlah pagination di sini. Nah, kita pakai di dalam child. Child ini fungsinya untuk biar nggak ada bilangan koma seperti itu ya. Jadi misalnya dia pembagiannya menjadi 3,2, dia bulatkan menjadi 4 seperti itu. Ya, mudah-mudahan teman-teman dapat mengerti ya. Kemudian di bawah page-nya lagi saya kasih variabel baru page, nggak pakai S ya. Variabel page-nya itu saya kasih iset
Di sini saya kasih variabel get halaman, petik ya, halaman, variabel get halaman. Oke. Di sini tanda tanya, buka kurung, kita kasih integer. Di sini kita kasih variabel get halaman. Oke, seperti itu ya teman-teman. Di sini kasih titik 2 1. Oke, titik koma. Kemudian di bawahnya kita kasih variabel mulai, sama dengan kita kasih variabel page. Kita kasih dalam kurung dulu, variabel page yang nggak pakai s ya, lebih dari 1. Jadi ini maksudnya, ini nanti fungsinya itu kayak else if gitu ya teman-teman. Jika variabel page itu sama dengan 1. Tapi kalau tidak, else nya, maka variabel page di dalam kurung, variabel page nya kita kalikan dengan variabel halaman, kemudian kita kurang dengan variabel halaman, Oke, seperti itu teman-teman. Di sini kita kasih titik 2 kosong saja. Oke, seperti itu ya. Kemudian di bawahnya sini kita sudah nggak perlu lagi kasih yang ini, tapi kita nanti 12 ini kan kita sudah kasih di sini ya, halaman. Jadi nanti di sini kita kasih saja variabel halaman. Kemudian di depannya sini nanti kita kasih itu variabel mulai. Oke, seperti ya teman-teman. Oke, kita simpan, kita coba lihat kalau ada yang error. Oke, aman ya, nggak ada yang error. Nah, sekarang tinggal kita memfungsikan paginationnya. Oke, kita scroll ke bawah. Oke, di sini kita coba hapus dulu ini ya, linknya ini kita hapus dulu. Kelebihan dari sini sampai sini. Oke, kemudian di sini kita kasih PHP. Di sini kita akan pakai pengulangan lagi ya, tapi kita pakai for. Oke, yang dimana variabel i itu di sini kita ganti menjadi sama dengan 1. Oke, kemudian variabel i kurang dari sama dengan, di sini kita kasih variabel page pakai s ya teman-teman. Kemudian i kita plus. Oke, seperti itu. Di sini kita tutup PHP. Kemudian di sini kita buka PHP. Oke, seperti itu. Kemudian di sininya tinggal kita kasih li. Oke, kemudian kita kasih tag a di dalamnya. Di sini kita kasih echo. Kita kasih PHP dulu. PHP echo variabel i. Oke, seperti itu. Coba kita save. Yang ini kita refresh, kita lihat. Oke, aman ya. Dia sudah menjadi 2 halaman karena produk kita hanya ada 15. Jadi dia hanya menjadi 2 halaman karena halaman pertama dia menampilkan 12 produk, sisanya di halaman yang kedua. Oke, seperti itu. Kemudian tapi ini belum berfungsi ya teman-teman. Coba kita kasih di sini, berarti tanda tanya halaman sama dengan PHP echo variabel i. Kita save, coba kita refresh. Kalau kita klik ini, oke, jalan ya teman-teman. Dia masuk ke halaman selanjutnya. Ini halaman satunya dan ini halaman 2-nya. Oke. Kemudian kita masih belumnya di sini, soalnya ini previous sama nextnya masih belum jalan juga. Kemudian di sini kalau kita klik 1 kan nggak tahu nih dia di mana nih, nggak ada tandanya di sini. Nah, nggak ada tandanya. Kita akan buat di sini menjadi ada tandanya. Jadi jika kita klik 2, maka 2-nya ini akan aktif ya, atau warna orange lah gitu kita buat. Oke, jadi kita kembali ke codingan kita. Di sini di bawah
for ini kita kasih PHP lagi. Oke, kemudian di sini kita kasih if jika variabel page sama dengan variabel i. Jadi jika page-nya itu sama dengan variabel i, maka di sini kita kasih tutup PHP. Kemudian di sini kita kasih buka PHP ya. Oke, seperti itu. Ini tinggal kita copy saja. Kita copy, kita pastikan di sini. Kita rapikan dulu. Oke, seperti itu. Kemudian tinggal kita kasih style saja di sini. Stylenya, misalnya kita kasih colornya itu, colornya menjadi orange. Oke, kemudian kita kasih tebal fontnya, font weight-nya kita kasih bold. Oke, seperti itu ya. Kemudian di bawah sini kita kasih else. Ya, di sini ya. Else-nya. Oke, seperti itu. Di sini kita kasih copy yang ini lagi, atau nggak usah, kita ini aja, kita cut yang ini, kita pindahkan ke sini. Oke, kita rapikan, ini kita tutup PHP, ini kita buka PHP. Oke, seperti itu ya. Mungkin sudah aman ya, coba kita cek. Oke, ya kan, karena kita ada di halaman 2, maka duanya menjadi tebal dan berwarna orange. Kalau kita klik halaman 1, oke, aman ya teman-teman. Jadi kita sudah tahu sekarang kita berada di halaman yang mana. Oke, lanjut. Sekarang kita akan buat untuk preview sama nextnya ini berfungsi. Ini kan masih belum berfungsi ya, nextnya juga masih belum berfungsi. Oke, kita buat, berarti kita butuh PHP di sini, ini ya, di atas ini saja. Nanti kita tinggal pindahkan ke atas ya. Di sini kita kasih PHP ya. Oke, kemudian di sini kita kasih if variable page lebih dari 1. Jadi maksudnya jika variable page-nya ini kan posisinya di 2. Kalau dia lebih dari 1, maka di sini kita kasih tutup PHP, di sini kita kasih buka PHP, oke. Ini ya, li nya ini kita cut, kita pindahkan ke sini. Oke, seperti itu ya. Coba kita save, kita refresh. Oke, jadi dia kalau berada di 1, dia udah nggak bisa previous lagi, previewsnya akan hilang. Tapi kalau dia di 2, previewsnya muncul. Nah, tapi kalau diklik masih belum berfungsi, tinggal kita ganti hurufnya saja di sini. Hurufnya di sini kita kasih tanda tanya halaman sama dengan PHP. Di sini kita kasih echo. Sini kita kasih variable page dikurang 1 saja. Oke, coba kita refresh, kita previous. Oke, dia balik ke halaman 1 ya. Coba ya, kita di halaman 2, jika kita klik previous, nah dia kembali ke halaman 1. Oke, untuk previewsnya udah berfungsi, tinggal nextnya saja teman-teman. Nextnya sama seperti yang ini, kita tinggal pindah ke bawah sini, buka linknya, lah buka linknya hilang ini, buka tutup ya, buka tutupnya ini, bukanya ini hilang ya. Ini harusnya ada list di sini. Oke, seperti itu ya. Oke, ada buka, ada tutup. Oke. Nah, di sini kita kasih PHP lagi. Oke, kemudian
Sebenarnya bisa kita copy dari atas atau kita bikin saja di sini. Di sini kita kasih if lagi. Jadi jika variabel page-nya, tinggal kita kasih kebalikannya, kurang dari variabel page. Jadi jika variabel page kurang dari variabel page, page ini kan yang di atas ya teman-teman, ini keseluruhan halaman ya. Jadi jika page-nya ini, page-nya itu yaitu yang ini, kurang dari keseluruhan halaman, maka yang terjadi yaitu kita cut saja ini. Ini kita tutup PHP dulu. PHP di sini kita buka PHP. Oke. Ini kita X, ini kita paste di sini. Oke, seperti itu teman-teman. Tinggal health-nya ini kita ganti. Di sini kita kasih tanda tanya halaman sama dengan PHP echo. Di sini kita kasih variabel page di plus 1. Oke, seperti ya. Coba kita save, kita balik. Oke, jadi ini kan di halaman 1, jadi previewsnya hilang. Kalau kita next, dia pindah ke halaman 2, tapi nextnya hilang karena sudah di halaman paling akhir, sudah nggak bisa next lagi. Begitu juga di 1, karena udah nggak bisa previews lagi karena sudah di halaman paling awal. Oke, aman ya teman-teman. Tapi nanti jika kita sudah banyak produk ya, misalnya di sini kita coba ubah ini misalnya menjadi 2 ya, kita pengen menjadi 2 yang ditampilkan hanya 2 produk ya teman-teman. Coba kita refresh. Nah ini kan jadi panjang banget nih, 1 2 3 4 5 8. Nah kalau kita ada 100 page, nantinya akan 1 2 3 sampai 100 gitu. Jadi kan nggak enak itu lihatnya. Jadi kita akan menampilkan hanya cukup misalnya kita berada di posisi 3 nih, berada di posisi 3, yang muncul itu hanya 1 2, kemudian kita posisi 3 hanya muncul 1 2, kemudian 3 4 seperti itu. Nanti kalau kita ada di posisi 4, nanti satunya hilang, yang muncul tinggal 2 3, kemudian sampingnya 5 6. Oke, seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Oke, kita langsung saja balik lagi ke codingannya. Di bagian sini kita akan tambahkan lagi, kita kasih variabel baru. Di sini kita taruh variabel jumlah page ya, sama dengan di sini kita kasih 2 saja ya, karena kan kita ambil 2 di kiri dan 2 di kanan, jadi kita ambil 2 saja, kita kasih 2 saja. Variabel page nya 2, kemudian di sini kita kasih if. Nah kondisinya yaitu variabel page, jika variabel page lebih besar dari variabel jumlah page, yaitu ini 2 ya, maka sini kita kasih variabel baru start page saja. Start page sama dengan variabel page dikurang variabel jumlah page. Oke, seperti itu ya. Kemudian di sini kita kasih else. Oke, else-nya itu variabel start page, variabel start page sama dengan 1. Oke, seperti itu ya. Kita save. Jadi ini maksudnya jika variabel page-nya itu ini untuk menampilkan yang sebelumnya ya. Jadi 2 sebelum di sini ya. Codingan ini untuk menampilkan 2 angka sebelum halaman yang dipilih. Oke, kemudian di bawahnya kita buat 2 angka sesudah halaman yang dipilih. Di sini kita kasih if lagi. Di sini kondisinya kita kasih variabel page. Jika variabel page lebih kecil dari variabel, di sini kita kasih gini saja, variabel page
dikurang variabel jumlah page. Jika variabel page kurang dari variabel page kurang variabel jumlah page, oke. Nanti di sini kita kasih end page, variabel end page sama dengan di sini kita kasih variabel page ditambah variabel jumlah page. Oke, seperti itu ya. Else nya di sini variabel end page sama dengan variabel page. Oke, page pakai s ya, seperti itu. Oke, coba kita save, kita lihat, kita refresh. Oke, gak ada error ya, amannya di sini. Oke, kemudian kita tinggal pindah ke bagian bawahnya, ke bagian sini. Nanti di sini kita tinggal di bagian for ini ya teman-teman. Di bagian for ini kita tinggal ganti variabel i sama dengan, sudah bukan satu lagi tapi variabel start page. Oke, kemudian titik koma variabel i di sini kurang dari sama dengan variabel end page. End page. Oke, seperti itu ya. Kita save, coba kita refresh. Kok dia ada di 3? Oke, dia masih muncul up. Oke, ini ya. Oke, 6. Oke ya, dia muncul 2 di kiri, 2 juga di kanan. Oke, misalnya 5, 3, 4, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6. Coba saya cek ya Pak, mungkin ada yang salah lagi di sini. Coba variabel ini udah benar. Oke, di sini coba kita cek yang di atas. Oke ya teman-teman, ini ya, bukan page tapi pakai page pakai s ya di sini. Kemudian dikurang jumlah page, end page dengan page sudah benar. Oke, coba kita save. Kita coba lihat di sini, kita refresh. Oke, jadi udah cocok ya teman-teman, 2 di kiri 2 di kanan. Oke, kalau kita 5, 2 di kiri 2 di kanan. Oke, 4, 2 di kiri 2 di kanan. Oke, aman ya teman-teman. Kalau mau lebih pendek, mungkin kepanjangan, kita bisa ganti jumlah page nya menjadi 1. Kita simpan, coba kita refresh. Oke, jadi cuma muncul 3 seperti ini ya. Jadi 1 di kiri 1 di kanan. Oke, seperti itu. Next nya sudah jadi, previous nya juga udah jalan. Oke, di sini saya balikin saja 2 biar agak panjangan dikit. 2 di kiri 2 di kanan. Tak terlalu panjang ya, mungkin 1 saja. Oke, seperti itulah. Oke, kemudian ini kita balikan saja menjadi 12. Oke, kita refresh. Oke, aman ya. Kalau kita next, oke, previous, oke, aman. Oke teman-teman, untuk paginationnya mungkin cukup sampai di sini. Mudah-mudahan teman-teman dapat mengerti. Jika ada yang dikurang mengerti, bisa ditanyakan di kolom komentar.